Di bawah langit yang perlahan mulai memerah oleh sapuan cahaya matahari pagi, seorang pria paruh baya berdiri tegak di pematang sawah yang masih basah oleh embun, menatap hamparan hijau yang kini mulai merunduk berat oleh bulir-bulir padi yang menguning sempurna. Pemandangan ini bukan sekadar hasil dari rutinitas musiman, melainkan buah dari sebuah keberanian besar untuk meninggalkan zona nyaman dan memilih jalan yang berbeda dari para petani lainnya di Desa Sukatani. Sejarah panjang Desa Sukatani sebenarnya tidak lepas dari tradisi bertani yang sudah mendarah daging selama puluhan generasi, di mana setiap jengkal tanahnya telah mencicipi keringat para leluhur yang berjuang demi sesuap nasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sebuah kecemasan yang sunyi mulai merayap di antara para petani, termasuk Pak Darmono, seorang pria yang rambutnya kini mulai memutih, namun memiliki sorot mata yang tetap tajam dan penuh perhitungan. Pak Darmono telah mengamati bagaimana tanah yang dulu begitu subur, kini seolah mulai lelah, memberikan hasil yang kian menyusut meskipun dosis pupuk kimia terus ditambah dengan harapan yang sia-sia. Serangan hama wareng yang kian ganas dan perubahan pola cuaca yang tidak lagi menentu membuat banyak rekan sesama petaninya mulai kehilangan harapan. Bahkan beberapa di antaranya memilih untuk menjual lahan mereka kepada pengembang perumahan yang mulai merangsek masuk ke pinggiran desa. Namun bagi Pak Darmono, tanah ini adalah identitas dan harga diri, sehingga ia tidak bisa begitu saja menyerah pada keadaan tanpa melakukan sebuah perlawanan yang cerdas dan terukur. Keputusan besar itu dimulai pada suatu sore yang mendung, ketika Pak Darmono duduk di teras rumahnya sambil membolak-balik sebuah jurnal pertanian tua dan beberapa brosur benih unggul yang ia dapatkan dari sebuah seminar di tingkat kabupaten. Ia menyadari bahwa kunci utama dari keberhasilan panen bukan hanya terletak pada seberapa keras seseorang bekerja di bawah terik matahari, melainkan pada ketepatan dalam memilih varietas yang sesuai dengan karakteristik lahan dan tantangan zaman. Selama ini, sebagian besar petani di desanya hanya menggunakan benih sisa panen sebelumnya atau benih bantuan yang belum tentu cocok dengan pH tanah di Sukatani yang cenderung asam. Dengan keyakinan yang bulat, Pak Darmono memutuskan untuk menginvestasikan sebagian besar tabungannya untuk membeli varietas padi Inpari 32 yang telah dimurnikan, sebuah varietas yang diklaim memiliki ketahanan luar biasa terhadap penyakit hawar daun bakteri dan memiliki potensi hasil yang sangat tinggi. Langkah Pak Darmono ini tentu saja tidak berjalan mulus, karena di sebuah komunitas desa yang masih memegang teguh tradisi, perubahan seringkali dipandang dengan rasa curiga dan skeptisisme yang mendalam. Para tetangga, termasuk Pak Tejo yang dikenal sebagai petani paling senior di desa tersebut, seringkali melontarkan sindiran halus saat mereka berkumpul di warung kopi pada malam hari, mempertanyakan mengapa Pak Darmono mau repot-repot membeli benih mahal, padahal benih lokal sudah tersedia secara cuma-cuma. Mereka menganggap Pak Darmono terlalu ambisius dan mungkin akan berakhir dengan kerugian besar jika varietas baru tersebut tidak mampu beradaptasi dengan iklim mikro di desa mereka yang terkadang sangat lembab. Namun, Pak Darmono hanya menanggapi semua keraguan itu dengan senyuman tenang, karena ia tahu bahwa inovasi selalu membutuhkan keberanian untuk menjadi yang pertama dan kesabaran untuk membuktikan hasilnya di kemudian hari. Proses penanaman pun dimulai dengan ketelitian yang luar biasa, di mana Pak Darmono tidak hanya mengandalkan insting, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip sains pertanian yang ia pelajari secara otodidak. Ia memulai dengan pengolahan lahan yang sangat intensif, membiarkan tanah beristirahat sejenak setelah dibajak, agar gas-gas beracun di dalam tanah bisa menguap. Lalu mencampurkannya dengan bertonton pupuk kandang yang telah difermentasi sempurna, untuk mengembalikan mikroorganisme baik ke dalam tanah. Saat tiba waktunya penyemaian, ia memperlakukan setiap butir benih seperti mutiara yang berharga, memastikan suhu dan kelembapan media semai tetap terjaga, agar kecambah yang dihasilkan memiliki vigor yang kuat dan akar yang kokoh. Ketika bibit-bibit muda itu mulai dipindahkan ke sawah, Pak Darmono menggunakan sistem tanam jajar legowo, sebuah teknik yang memberikan ruang lebih luas di antara barisan tanaman,
untuk memastikan sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan matahari yang optimal bagi setiap rumpun padi. Minggu demi minggu berlalu, dan perbedaan antara lahan Pak Darmono dengan lahan petani lainnya mulai terlihat dengan sangat mencolok. Seolah-olah ada garis batas yang tegas antara masa lalu dan masa depan. Tanaman padi milik Pak Darmono tumbuh dengan batang yang lebih besar, daun yang berdiri tegak dan berwarna hijau pekat, serta sistem perakaran yang sangat dalam sehingga mampu menyerap nutrisi dengan lebih efisien. Sementara sawah di sekelilingnya mulai menunjukkan tanda-tanda stres akibat kekurangan air atau serangan jamur, padi di lahan Pak Darmono tetap berdiri tegak dengan gagah, seolah-olah memiliki perisai tak kasat mata yang melindunginya dari segala gangguan. Ia menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya untuk berkeliling sawah, memeriksa setiap helai daun untuk memastikan tidak ada satupun hama yang berani mendekat. Dan sesekali ia berbicara pelan kepada tanamannya, sebuah bentuk komunikasi spiritual antara seorang petani dengan sumber kehidupannya. Ketika fase generatif tiba, saat malai-malai padi mulai muncul dari pelepah daun, kekaguman mulai menggantikan skeptisisme di mata penduduk desa yang setiap hari melewati pematang sawahnya. Mereka melihat bagaimana setiap rumpun padi Pak Darmono mampu menghasilkan jumlah bulir yang jauh lebih banyak dibandingkan varietas biasa, dengan susunan yang sangat rapat dan berisi penuh hingga ke pangkalnya. Tidak ada lagi sindiran di warung kopi, yang ada hanyalah pertanyaan-pertanyaan penuh rasa ingin tahu tentang rahasia di balik kesuksesan tersebut, dan Pak Darmono dengan senang hati membagikan ilmunya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ia menjelaskan tentang pentingnya pemilihan varietas yang tepat, manajemen air yang disiplin, serta penggunaan nutrisi tambahan berupa pupuk organik cair yang ia buat sendiri dari bahan-bahan di sekitar rumahnya. Bagi Pak Darmono, keberhasilan ini tidak akan lengkap jika hanya dinikmati sendiri, karena ia ingin melihat seluruh desanya bangkit kembali menjadi lumbung pangan yang disegani. Tantangan terbesar muncul ketika musim penghujan tiba dengan intensitas yang sangat tinggi, disertai angin kencang yang mampu merobohkan tanaman padi yang sudah mulai berat berisi. Banyak petani di desa tetangga yang menangis pilu karena tanaman padi mereka rebah dan membusuk terendam air sebelum sempat dipanen. Namun varietas unggul yang dipilih Pak Darmono menunjukkan keunggulannya yang sesungguhnya. Batang padi Impari 32 yang kokoh dan elastis ternyata mampu bertahan dari terjangan angin, tetap berdiri tegak meskipun beban bulirnya kian berat, membuktikan bahwa kecerdasan dalam memilih varietas adalah investasi terbaik untuk menghadapi ketidakpastian alam. Pak Darmono merasa sangat bersyukur bahwa keputusannya beberapa bulan lalu telah menyelamatkan masa depan ekonomi keluarganya dari ancaman gagal panen yang menghantui. Hari panen yang dinanti-nantikan akhirnya tiba, sebuah momen yang terasa seperti sebuah perayaan besar bagi seluruh keluarga Pak Darmono dan bahkan bagi penduduk desa yang ingin menyaksikan langsung hasilnya. Suara mesin perontok padi atau combine harvester mulai menderu di tengah sawah, memotong batang-batang emas itu dan memisahkan butiran gabah dengan kecepatan yang mengagumkan, sementara aroma wangi padi yang baru dipotong memenuhi udara, memberikan sensasi kepuasan yang tak ternilai harganya. Setiap karung yang terisi penuh dengan gabah bernas berwarna kuning cerah menjadi bukti nyata bahwa sains dan kerja keras yang dibalut dengan keberanian untuk mencoba hal baru akan selalu membuahkan hasil yang manis. Istri Pak Darmono, dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya, sibuk menyiapkan hidangan sederhana untuk para pekerja, sementara anak-anaknya membantu mengangkut karung-karung gabah ke atas truk yang sudah menunggu di pinggir jalan. Hasilnya benar-benar di luar ekspektasi semua orang, di mana dari lahan seluas 1 hektar, Pak Darmono berhasil meraup hasil panen sebanyak hampir 9 ton gabah kering panen, sebuah angka yang hampir 2 kali lipat dari rata-rata hasil panen petani lain di daerah tersebut. Kualitas gabahnya pun diakui oleh para tengkulak sebagai kualitas super, dengan tingkat kerusakan yang sangat minim dan rendemen giling yang tinggi, sehingga ia mendapatkan harga jual di atas harga pasar rata-rata. Keberhasilan ini bukan hanya tentang uang yang masuk ke kantong,
tetapi tentang sebuah pembuktian bahwa profesi petani bisa sangat menjanjikan dan modern jika dikelola dengan manajemen yang tepat dan pemilihan teknologi benih yang cerdas. Pak Darmono kini bukan lagi sekadar petani biasa. Ia telah bertransformasi menjadi seorang pelopor dan inspirator bagi generasi muda di desanya untuk kembali mencintai dunia pertanian. Setelah semua gabah terjual dan lahan sawahnya kini kembali bersih, menyisakan jerami yang akan diolah menjadi kompos, Pak Darmono duduk di gubuk kecilnya sambil memandang matahari terbenam dengan perasaan damai yang mendalam. Ia tahu bahwa musim depan akan membawa tantangan baru, namun ia tidak lagi merasa takut karena ia telah memegang kunci kesuksesan, yaitu adaptasi dan inovasi yang berkelanjutan. Ia sudah mulai merencanakan untuk mencoba varietas lain yang lebih tahan terhadap kekeringan untuk musim tanam kedua, serta mulai mengajak para pemuda desa untuk membentuk kelompok tani modern yang berbasis pada data dan teknologi. Di bawah langit senja yang mulai menggelap, Pak Darmono menyadari bahwa tanah ini tidak pernah mengkhianati mereka yang merawatnya dengan cinta, kecerdasan, dan rasa hormat yang mendalam. Kisah Pak Darmono ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di tengah arus modernisasi yang kian kencang, sektor pertanian tetap menjadi pilar utama kehidupan yang membutuhkan sentuhan tangan-tangan cerdas dan berani. Keberhasilannya memanen padi super adalah sebuah narasi tentang bagaimana seorang individu mampu mengubah nasibnya sendiri dan menginspirasi komunitasnya hanya dengan sebuah keputusan kecil, namun fundamental, memilih varietas yang tepat. Desa Sukatani kini mulai berubah, di mana hamparan sawah yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi simbol kemakmuran dan harapan baru bagi masa depan kedaulatan pangan bangsa. Dan di tengah semua itu, Pak Darmono tetaplah sosok yang rendah hati. Seorang petani yang selalu percaya bahwa setiap butir padi yang ia tanam adalah doa yang ia panjatkan untuk kesejahteraan bumi dan sesama manusia. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini hingga selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan memberikan like pada video ini agar kami dapat terus berbagi cerita luar biasa dari dunia pertanian Indonesia. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda, jadi silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton video ini dan bagaimana kondisi pertanian di tempat tinggal Anda saat ini. Sampai jumpa di kisah sukses berikutnya.